Halo teman-teman, setelah beberapa waktu lalu kita bahas tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sekarang saya mau membahas tentang masa-masa penting dalam kehidupan perempuan, mulai dari telar, menarche, puber sampai dengan menopause. Ayo kita mulai. Baik, jadi teman-teman, dalam masa sepanjang hidupnya seorang perempuan, mulai dari lahir sampai dengan tua, itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada telar, kemudian ada puber, ada menarche, ada perimenopause, ada menopause, dan ada pasca atau post menopause. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah telar. Telar ini adalah masa di mana seorang perempuan itu mengalami tumbuhnya payudara. Jadi mulai ada tonjolan di payudaranya, dan itu merupakan tanda bahwa hormonnya bekerja dengan baik, dan itu bagian dari hal yang normal. Rata-rata terjadi pada usia 8 tahun. Biasanya sudah mulai ada sedikit penonjolan pada kelenjar atau jaringan payudaranya, dan terlihat lebih menonjol dari yang sebelumnya. Oke. Itu yang kedua adalah puber. Puber adalah masa di mana seorang perempuan itu tumbuh rambut pubisnya. Jadi ada rambut kemaluan yang mulai tumbuh, dan itu juga salah satu tanda bahwa hormon seks steroid, hormon estrogen yang mengatur siklus mens dan sebagainya, itu berfungsi dengan baik dan memberikan respon yang baik pada tubuh seorang perempuan. Salah satunya adalah tumbuhnya jaringan payudara dan rambut pubis. Tuh. Biasanya rata-rata tumbuh di antara usia 12 sampai 16 tahun, bervariasi, kadang-kadang juga dipengaruhi oleh berat badan, dipengaruhi oleh faktor ras, dipengaruhi oleh adakah penyakit yang mendasari. Tapi kira-kira rata-rata usia 12 sampai 16 tahun. Oke, itu tentang puber. Yang berikutnya adalah tentang menarche. Menarche adalah masa di mana seorang perempuan mengalami haid yang pertama kali. Ya. Untuk orang Indonesia rata-rata sekitar 12 tahun, ya, kira-kira SMP kelas 1, mungkin ada juga yang SD, ya. Dan biasanya dianggap menarche terlalu cepat bila di bawah 10 tahun dan terlalu lambat bila di atas 15 tahun. Jadi menarche adalah suatu masa di mana seorang perempuan itu mengalami mens yang pertama kali. Bila ada gangguan mens, belum mens sampai 16 tahun, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk lebih detail pemeriksaannya dan diketahui lebih awal apa kira-kira penyakit yang mendasari. Yang berikutnya adalah perimenopause. Ya, jadi setelah menarche kemudian perempuan itu mengalami haid selama kurang lebih usia 15 tahun sampai 45 atau 50 tahun. Dia di situ itu adalah masa reproduktifnya, di mana bisa hamil, melahirkan dan sebagainya, menyusui dan sebagainya. Kemudian ada titik-titik periode yang hormon sudah mulai turun. Itu yang disebut dengan fase-fase perimenopause. Kira-kira mungkin 3-4 tahun sebelum menopause itu terjadi. Lebih bervariasi, ada kemungkinan bervariasi usianya karena memang setiap orang punya faktor biologis yang berbeda-beda. Nah, di fase perimenopause ini biasanya siklus haid sudah mulai tidak teratur, ya. Kemudian libido itu mulai turun, begitu ya. Kemudian ada gejala-gejala menjelang menopause, ya, seperti mudah tersinggung, kemudian insomnia dan sebagainya itu sudah muncul. Namun haidnya masih rutin. Setidaknya masih haid, mungkin haidnya sudah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mungkin bisa 6 bulan sekali, dan itu masih dibilang belum menopause.
dan itu disebut fase perimenopause. Oke, itu ya. Yang berikutnya adalah fase menopause. Fase menopause ini adalah fase di mana seorang perempuan itu sudah tidak lagi haid selama 1 tahun sejak dari haid yang terakhir. Nah, itu dibilang bahwa seorang perempuan sudah mengalami fase menopause. Dengan adanya fase menopause ini artinya fungsi reproduksinya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Artinya sudah selesai. Jadi 90% tidak bisa hamil dan tentu tidak akan bisa melahirkan dan tidak haid. Jadi fase reproduksinya sudah selesai di usia menopause. Berapa sih usia menopause itu? Rata-rata yang tercantum di dalam data-data penelitian adalah 51 tahun. 51 tahun itu fase di mana seorang perempuan sebagian besar sudah mengalami menopause. Nah, fase menopause ini merupakan fase normal dan efek yang terjadi begini. Fase menopause ini terjadi akibat rendahnya atau hilangnya estrogen sebagai regulator hormon reproduksi perempuan sudah habis produksinya, sehingga efek-efek yang ditimbulkan atau efek-efek yang sebelumnya diciptakan oleh estrogen itu atau hormon perempuan itu habis. Salah satunya yang paling sering dikeluhkan adalah osteoporosis, biasanya mengeluh nyeri tulang belakang, linu-linu dan sebagainya. Kemudian ada juga flushing syndrome ya, biasanya sulit tidur, kemudian iritatif, gampang tersinggung, was-was dan sebagainya. Itu adalah salah satu gejala perempuan mengalami vasomotor symptom atau flushing syndrome akibat menopause. Dan yang terakhir adalah fase pasca menopause, yaitu fase di mana perempuan itu sudah melewati 1 tahun tidak haid dan sudah masuk masa menopause. Nah, itu setelahnya dibilang fase pasca menopause ya. Tidak ada perbedaan bermakna antara menopause dan pasca menopause. Mengapa dibedakan ada fase pasca menopause? Karena terkadang ada keluhan-keluhan dari organ reproduksi yang terjadi setelah menopause, sehingga perlu concern atau perlu perhatian khusus bila ada keluhan-keluhan, misalnya perdarahan setelah menopause, karena orang menopause harusnya tidak boleh ada perdarahan, maka ada perdarahan pasca menopause supaya memudahkan dan lebih mudah untuk melakukan identifikasi kira-kira penyakit apa yang kemungkinan bisa didiagnosis. Baik, saya rasa itu tadi fase-fase yang ada di setiap kehidupan perempuan, mulai dari telar, puber, menopause, perimenopause, menopause dan pasca menopause. Dan ini adalah seharusnya setiap perempuan mengalami. Bila ada salah satu fase yang tidak dialami, misalnya tidak mengalami telar dalam usia tertentu, tidak mens sampai usia 16 tahun, atau menopause-nya sampai 55 tahun belum terjadi menopause, maka itu adalah satu tanda bahwa ada masalah. Dan itu harus diperiksakan ke dokter kandungan. Baik, saya rasa cukup itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.